wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, apakah anak ibu dalam keadaan sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita dalam pertemuan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah pengantar geologi minyak dan gas bumi. Karena mata kuliah geologi minyak dan gas bumi ini sangat erat hubungannya dengan apa? Geologi fisik, iya, terutama terhadap prodi atau jurusan yang kita ambil dalam perkuliahan ya. Karena kita sering mendengar bahwa geologi itu adalah kakak adik dengan perminyakan. Karena mencari minyak, mencari sumber hidrokarbon adalah di dalam bumi. Ilmu yang mempelajari tentang bumi adalah geologi. Namun geologi sudah kita pelajari di semester awal. Sekarang kita lebih spesifik lagi kepada geologi minyak dan gas bumi. Baik, saya singgung sedikit bahwa mata kuliah geologi minyak dan gas bumi adalah bahagian dari program studi geologi yang fokus pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hidrokarbon. Mata kuliah ini juga mencakup berbagai topik seperti pembentukan minyak dan gas bumi, eksplorasi dan eksploitasi, reservoir engineering, geologi struktur, dan petrofisik. Namun, mata kuliah lain tidak saling berhubungan, Bu. Ada, baik itu matematika, fisika, kimia. Mereka juga termasuk bahagian dari cabang ilmu geologi. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dalam industri minyak dan gas, baik dalam kegiatan eksploitasi, eksplorasi, maupun analisis dan manajemen. Wow. Kemudian, adapun tujuan dari mata kuliah geomigas ini adalah, pertama, mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan dalam geologi minyak dengan menerapkan prinsip keteknikan, sains maupun matematik. Yang kedua, mampu menerapkan rancangan keteknikan dalam geologi minyak dan gas bumi. Ketiga, mampu membuat penilaian berdasarkan informasi yang diperoleh dari geologi minyak dan gas bumi, serta mengetahui tanggung jawab secara profesional dan etis dalam situasi keteknikan. Nah, keempat, mampu berfungsi dalam suatu tim yang anggotanya bersama-sama merencanakan tugas dan memenuhi tujuan dilakukannya geologi minyak dan gas bumi. Sekarang kita masuk kepada geologi minyak dan gas bumi. Kita adalah mahasiswa petroleum, mahasiswa perminyakan. Tentu kita harus tahu dulu apa itu petroleum, ya. Petro berasal dari kata petroleum, berasal dari kata petro dan oleum. Petro artinya adalah batu, oleum artinya adalah minyak. Sehingga pengertiannya adalah minyak yang berasal dari batu. Jadi minyak itu berasal dari sumbernya dari batu ya. Secara logika anak-anak ibu tidak hanya mempelajari di mata kuliah ibu. Mata kuliah misalnya petrofisik anak-anak ibu kan sudah belajar ya. Emang benar bahwa minyak itu berasalnya dari batu. Minyak berasalnya dari mana? Dari fosil yang fosil ya. Terus kenapa ada hubungannya dengan batu? Batu sebagai wadahnya. Bahwa hidrokarbon tuh ciri-ciri dan segala macam itu terlihat di dalam sumber batu ya. Nanti kita akan belajar batu, jenis-jenis batuan yang anak-anak ibu kenal secara garis besar apa saja? Batuan beku dulu, sedimen dan metamor. Baik, geologi minyak juga termasuk salah satu cabang dari ilmu geologi yang seperti yang saya bilang tadi, spesifiknya ke pembelajarannya arahnya kepada pencarian minyak dan gas bumi. Mulai dari pencarian sampai ke produksi atau nanti kepada proses penghilangan atau segala macamnya. Itu nanti akan bekerja sama tim geologi dengan tim PE, Petroleum Engineer. Baik, petroleum system.
petroleum system. Petroleum sudah tahu artinya, sistem sudah tahu artinya. Jadi definisi dari petroleum system itu adalah yang mesti ada, yang wajib ya. Jika seandainya salah satu sistem tidak ada, jalan nggak suatu program petroleum system? Enggak ya. Kalian berani jawab tidak, saya akan minta komitmen kalian nanti. Siap untuk ditanya ya? Baik. Kemudian ada pun komponen dari petroleum system adalah pertama source rock, migrasi atau migration, ketiga reservoir rock atau batuan reservoir, trap dan seal atau cap rock. Kemudian ini seperti yang terlihat pada gambar, adanya ilustrasi petroleum system. Apa maksud ilustrasi ini? Ada nggak anak-anak ibu yang tahu itu ilustrasi petroleum system ini? Coba angkat tangan. Mungkin saudara Ferry bisa akan menjelaskan gimana ilustrasi dari petroleum system tadi. Karena ibu mengetahui, mendengar bahwa kalian sudah tahu definisi petroleum system tersebut. Oke, baik teman-teman, saya ingin izin menjelaskan tentang ilustrasi bagaimana petroleum system itu bekerja, terutamanya bagian semua sistem. Dapat dilihat poin pertama dulu kita baca bahwa hidrokarbon terbentuk di batuan sumber, yaitu ada di source rock. Kita tahu bahwa source rock itu mengandung banyak karbon atau banyak makhluk-makhluk hidup yang mati yang tertimbun dan terjebak di situ dan menghasilkan hidrokarbon karena adanya tekanan dan temperaturan tinggi. Maka dari itu, setelah hidrokarbon terbentuk di batuan sumber atau setelah dia masak, tetes hidrokarbon akan bergerak mencari keseimbangan atau bermigrasi. Nah, akibat migrasi ini, bentar, kamu mungkin lebih bagus menjelaskan sumber terus migrasinya kemana? Migrasi ini terjadi akibat adanya rekahan atau aktivitas geologi yang terjadi akibat adanya lempeng bumi, pergerakan lempeng bumi yang mengakibatkan adanya patahan atau dibilang di sini pori-pori batuan, lapisan batuan di sekitar melalui rekahan pada lapisan kulit bumi. Dapat dilihat batuan sumbernya ini, batuan sumber penghasil hidrokarbon atau disebut source rock, dan dia akibat juga adanya tekanan, di mana kita tahu bahwa semakin kedalaman tekanan itu semakin besar daripada yang di atasnya atau lapisan paling atasnya. Nah, akibat adanya tekanan dan rekahan, hidrokarbon yang sudah masak atau yang sudah melting di dalam batuan source rock akan bermigrasi ke dalam batuan reservoir. Nah, makanya di sini tetes hidrokarbon bermigrasi melalui pori-pori lapisan batuan di sekitarnya melalui rekahan pada lapisan kulit bumi. Nah, kita baca nomor 4, tetes hidrokarbon akan terkumpul dan terperangkap pada lapisan berpori reservoir yang terbentuk kubah yang merupakan perangkap. Nah, tadi setelah si hidrokarbon bermigrasi melalui rekahan, akibat adanya tekanan yang di bawah lebih besar pada tekanan di atas, dia akan terperangkap melalui di batuan reservoir. Karena apa? Karena di batuan reservoir itu ada yang namanya seal rock atau batuan impermeable yang tidak bisa melolos fluida, dan adanya juga perangkap atau trap. Dapat dilihat di sini perangkap atau trap, dia itu tidak selaras formasinya yang diakibatkan aktivitas geologi, makanya dia aturan formasinya selaras jadi tidak selaras seperti ini, makanya hidrokarbonnya terperangkap seperti ini. Dan adanya juga seal rock yang membuat hidrokarbon itu terperangkap di dalam reservoir atau terakumulasi di sini. Kira-kira bisanya suatu hidrokarbon itu bermigrasi faktornya apa ya? Kita kan tahu wadah ya di bawah, dia harus bermigrasi. Migration itu artinya apa? Berpindah. Apa faktor yang harus kita tahu dulu, ya harus bermigrasi nih? Dari mana kita lihat ciri-cirinya atau gimana? Nah, kita faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi itu dapat dilihat. Kalau di sini juga dijelaskan kalau migrasi itu harus adanya tekanan reservoir. Tekanan yang di source rock ini harus lebih besar daripada tekanan reservoir, karena sifat fluida itu akan mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Nah, jadi maka dari itu salah satu faktor tekanan. Dan faktor lainnya ada rekahan atau yang dibilang tadi akibat adanya aktivitas geologi. Nah, jika sudah ada tekanan, dia maka mengalir ke rekahan karena sifat fluida itu dia mengalir ke ruang-ruang kosong, makanya dia mengalir ke rekahan. Setelah itu dia akan bermigrasi ke reservoir. Itu jadi faktornya ada rekahan, tekanan, salah satunya juga ada permeabilitas di batuan itu. Jadi batuan itu mampu untuk mengalirkan fluida. Oke, terima kasih.
Silakan duduk, Saudara Ferry. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Saudari Ferry tadi gitu ya. Ilustrasi artinya apa? Apa? Gambaran ya. Jadi mulai dari hidrokarbon terbentuk di batuan sumber sampai terperangkap di. Oke. Kemudian tadi kita udah tahu ya bahwa ada 5 komponen source rock, migrasi atau migration, reservoir rock, trap, dan sea rock. Baik, kita masuk pada poin pertama adalah source rock. Batuan induk atau source rock adalah batuan yang terbentuk dari fosil makhluk hidup ya. Kita bakal jadi fosil ya. Mau tak mau ya, yang telah mati dan terendapkan oleh sedimentasi ribuan tahun yang lalu. Nah, kalau anak-anak ibu lihat dari sini, apa kira-kira? Oke, nanti saya jelaskan dulu aja ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian faktor pembentukan dari batuan induk, adanya pressure, temperatur, dan waktu. Kalau seandainya tekanannya terlalu tinggi, apa yang akan terjadi? Ya, kalau rendah, apa yang akan terjadi? Kemudian temperatur standarnya yang bisa kita pakai atau kita gunakan di dalam sistem pembatuan induk itu berapa? Kemudian lamanya, ya, durasi waktu dalam pembentukan batuan induk. Kemudian batuan induk akan kaya dengan kandungan unsur atom karbon yang didapat berasal dari cangkang-cangkang fosil yang terendapkan di batuan tersebut. Nah, ini tadi ilustrasi dari petroleum system. Kalau ini adalah ilustrasi source rock pada reservoir. Nah, tadi ini adalah reservoir rock, sepanjang di sini ya. Kemudian apa bedanya dengan ilustrasi petroleum system tadi? Ini ilustrasi source rock ya. Kalau ini adalah ilustrasi dari petroleum system. Anak-anak ibu melihat dari gambar, dari slide di depan, kira-kira yang membedakan antara ilustrasi petroleum system dengan ilustrasi batuan source rock ini apa? Ini source rock ya. Ini. Ya. Coba apa yang membedakan? Persamaannya lah. Nanti apabila ada ketemu persamaannya akan nampak perbedaannya. Kenapa? Ya, migrasinya harus ada. Permeable rock, cap rock, dan trap, migration, dan source rock. Ya. Kalau yang ini? Coba siapa yang bisa jawab? Silakan, Hardi. Jawab Bu, kalau dari petroleum system ini tidak tertulis di situ permeable-nya, jadi permeable. Sedangkan tadi di sosok itu adalah kalau itu ilustrasi sosok itu adalah menjelaskan tentang bagaimana batuan itu matang kemudian bermigrasi, ada jalur permeable rock. Karena source rock adalah batuan sumber ya. Kenapa? Berarti permeabilitas itu adalah salah satu sifat dari fisik batuan ya. Mampu dia untuk mengalirkan. Baik. Faktor-faktor terbentuknya source rock adalah pertama, TOC, total organik karbon. Kuantitas dari karbon organik yang kita inikan. Kemudian kerogen, maturity, dan ini jenis-jenis maturity ya. Baik, berarti total organik karbon. Yang kedua, kerogennya. Yang ketiga, maturity-nya, proses pematangannya ya. Baik secara biologi, fisika, serta kimia ya. Untuk itu dianggap proses pematangannya kerogen pada source rock. Jenis-jenis maturity, pertama immaturity, yang kedua mature, yang ketiga over. Itu yang anak-anak ibu lihat di slide bahwa immaturity itu adalah batuan induk yang belum berubah menjadi hidrokarbon, immature dia. Tapi kalau udah mature sedang mengalami. Kalau over mengalami pematangan menjadi hidrokarbon. Baik, adapun ciri-ciri dari source rock yang baik adalah
pembentukan dan prosesnya, sosrok dapat diklasifikasikan menjadi sosrok yang baik dan sosrok yang tidak baik. Semakin besar nilai OC-nya, maka akan semakin bagus sosrok tersebut dan memungkinkan terbentuknya hidrokarbon semakin besar. Pertama tadi adalah sosrok. Yang kedua, reservoir rocks atau batuan reservoir. Samakah batuan reservoir itu dengan batuan sedimen? Tadi saya sudah jelaskan masalah komponen-komponen yang ada di petroleum system. Tadi adalah sosrok, kemudian adalah reservoir rocks, ya. Batuan reservoir di mana minyak dan gas bumi itu berada tertampung atau batuan yang memiliki nilai porositas dan permeabilitas yang tinggi, yang besar ya. Ini seperti yang anak ibu lihat di depan adanya singkapan. Syarat utama daripada batuan reservoir tersebut adalah memiliki porositas dan memiliki permeabilitas. Ini jenis-jenis batuan reservoir, ada yang klastis dan ada yang non-klastis. Mungkin nanti akan kita bahas satu-satu di pertemuan berikutnya. Kemudian terakhir, adanya komponen dari petroleum system yang lain adalah migration atau trap. Migrasi artinya adalah jalur transportasi minyak dan gas dari sosrok menuju ke reservoir. Ini kelompok minyak dari rute migrasi cekungan Sumatera, mungkin bisa anak-anak ibu lihat dari sini ya. Ini sebagai gambaran aja. Kemudian adanya trap. Trap itu adalah bentuk dari suatu geometri atau fasies yang mampu menahan minyak dan gas bumi untuk terakumulasi dan tidak berpindah lagi. Jenis trap, anticline, fall, stratigraphy, dan saldum. Anticline ya, anak-anak ibu harus bisa membedakan antara anticline dan syncline. Kemudian fall atau patahan, seperti bisa terlihat pada gambar di sini. Adanya batuan yang poros, ini lapisan oil, gas, dan non-oros. Kemudian adanya stratigraphy trap. Perangkap ini terbentuk akibat pengendapan pada batuan sedimen. Ketika sedimen yang membentuk batuan reservoir diendapkan pada lapisan terputus-putus, segel akan terbentuk di samping dan di atas reservoir. Nih, bisa dilihat ya, stratigraphy trapnya ini adalah batuan yang berpori ya. Ini non. Ini gambar apa ya? Apa? Oke. Kemudian adanya saldum. Kenapa? Kubah garam juga mempunyai peranan penting di dalam sistem petroleum system. Adanya perangkap kubah garam terbentuk akibat garam di bawah tanah yang kepadatannya kurang dari batu di atasnya, bergerak ke atas secara perlahan. Kemudian ketika mencapai kubah garam dan kemudian akan terperangkap. Kira-kira kubah garamnya di daerah mana ya? Di mana? Nomor berapa? Ya ini ya, sal ya. Baik. Nah, memang singkat ya pertemuan kita hari ini dengan komponen petroleum system ada 5. Baik, demikianlah pemaparan dari materi perkuliahan pada pagi hari ini, yaitu mulai dari topik kita tadi adalah petroleum system ya. Petroleum system source rock, migrasi, reservoir rock, trap, dan cap rock. Nah, seperti yang sudah anak ibu lihat dari beberapa slide yang di depan, mungkin presentasi saya cukup sampai di sini. Jika seandainya ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, Bu. Izin bertanya, saya perkenalkan, saya Adi Widoyo. Saya cukup tertarik dengan pemaparan Ibu yang Ibu sampaikan tadi. Juga saya sedikit penasaran, Bu, tentang topik yang membahas komponen-komponen petroleum system tadi, seperti source rock, trap, migration, sama seal dan lainnya. Itu saya cukup tertarik. Nah, pertanyaan saya, apakah jika salah satu komponen itu tidak ada, itu apa konsekuensinya gitu, Bu? Nah, misalnya atau tidak berfungsi dengan baik. Nah, apa konsekuensi dari hal tersebut? Terima kasih, Bu. Nah, jika seandainya dari faktor atau komponen yang mesti ada itu di dalam petroleum system tidak ada, kira-kira tentu pasti akan kita mengalami hambatan ya. Misalnya contohnya adalah trap gitu ya.
Tidak semua trap itu akan terisi hidrokarbon meskipun petroleum sistemnya lengkap. Kira-kira kenapa? Keberhasilan pengisian trap itu sangat bergantung pada sinkronisasi waktu, ya, apalagi antara migrasi hidrokarbon dan pembentukan pada jebakannya. Anak-anak ibu tahu jebakan itu apa? Apa bahasa geologinya jebakan? Trapnya itu. Jadi logikanya jika salah satu sistem tidak ada pasti akan menimbulkan trouble, adanya hambatan. Ya, kemudian misalnya jika ada hambatan, kira-kira solusinya seperti apa? Makanya kesimpulannya itu dalam suatu petroleum system tersebut wajib ada 5 komponen tersebut. Oh, kalau seandainya trap mengalami trouble, pasti ada gangguan. Begitu juga dengan batuan reservoir, begitu juga dengan migration. Migration merupakan hal yang penting kan? Nggak mungkin kita punya hidrokarbon tetapi diendapkan aja di situ. Kita butuh pergerakan, ya. Nanti apabila kelima dari komponen tersebut sudah oke, baru kita seperti makanan kita analogikan kita adanya tudung. Kalau di bahasa geologi tudung itu apa? Cap rock. Tujuan ditutup itu untuk apa? Supaya merembes atau tidak bermigrasi lagi dia kemana-mana ya. Cukup paham Hardi? Oke, baik. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Bunga. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Jadi saya ingin bertanya, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwasannya di dalam petroleum system itu terdapat reservoir rock, ada cap rock juga, ada yang namanya trap, ada juga sea rock. Pertanyaan saya di sini itu terkait dengan sosok. Kenapa tempat terakumulasi minyak atau hidrokarbon itu di reservoir rock? Kenapa tidak di sosok saja? Terima kasih Saudari Bunga, pertanyaannya cukup bagus ya. Mengapa sosok tidak menjadi tempat terakumulasinya minyak? Kita sama-sama mengetahui bahwa tempat terakumulasi minyak itu di mana? Di batuan reservoir. Di reservoir atau di batuan reservoir? Apa beda reservoir dengan batuan reservoir? Reservoir tempat terakumulasinya. Kalau batuan reservoir, komponen dari petroleum system yang mesti ada yang mempunyai porositas dan permeabilitas yang tinggi. Tolong dibedakan ya. Nah, kenapa tidak di source rock tempat terakumulasi minyak ini? Seperti yang kita ketahui bahwa batu itu mempunyai sifat, ya, sifat fisiknya. Ada yang tahu sifat fisik daripada batuan itu apa saja? Porositas, permeabilitas. Nah, kalau source rock itu mempunyai permeabilitas yang sangat rendah, ya. Kita tahu tadi arti dari batuan reservoir itu adalah batuan yang mempunyai porositas dan permeabilitas yang tinggi. Target kita apa untuk dalam mencari hidrokarbon? Dia mempunyai pori dan permeabilitas yang cukup tinggi. Kalau seandainya tidak mampu namanya impermeable, dia tidak mampu mengalir. Kalau impermeable itu di mana? Sifat siapa itu? Cap rock ya. Karena dia tidak mampu lagi mengalir. Jadi salah satu faktornya adalah pertama, permeabilitasnya sangat rendah, kemudian porositas efektifnya sangat rendah, kemudian hidrokarbon yang terbentuk akan bermigrasi keluar dari mana? Target kita tadi kan nggak keluar ya, tetapi apabila di source rock dia pasti akan keluar dia kan. Makanya tadi Ibu analogikan bahwa batuan tudung atau cap rock ya, itu merupakan salah satu komponen dari petroleum system di finalnya supaya rembesan itu tidak kemana-mana. Cukup jelas? Cukup ya? Baik, karena waktu kita juga sudah habis ya. Namun sebelum saya tutup perkuliahan ini, saya ingin tahu sejauh mana anak-anak saya bisa menangkap apa yang saya paparkan, adanya feedback ya. Jadi untuk itu saya minta perwakilan dari kelas ini menyimpulkan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk kesempatan ini saya minta kepada Saudari Nisa, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu.
Baiklah, saya akan menyimpulkan dari presentasi yang sudah Ibu paparkan tadi, yang dimana terkaitnya dengan geologi dengan petroleum system itu sendiri, yang dimana geologi itu ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, petroleum system sendiri itu kan komponen yang harus ada dalam pembentukan minyak dan bumi, atau dimana petroleum system sendiri itu memiliki 5 komponen. Nah, yang pertama itu ada source rock, yang dimana itu merupakan batuan induk yang terkandung hidrokarbon di dalamnya. Kemudian ada reservoir rock, yang dimana itu tuh batuan yang mengandung permeabilitas dan porositas yang sangat tinggi. Kemudian ada migrasi atau migration, yang merupakan jalur untuk bermigrasinya dari resource rock itu menuju rekahan-rekahan untuk mengisi pori-pori kosong. Kemudian ada trap atau jebakan, yang dimana itu tuh yang sudah bermigrasi akan terperangkap di dalam trap tersebut. Kemudian yang terakhir ada seal atau cap rock, yang dimana itu tuh sebagai pintu supaya tidak merembes kemana-mana atau tidak keluar lagi, tidak bermigrasi ke yang lain. Nah, 5 komponen itu tuh harus ada di dalam petroleum system, karena kalau ada salah satu yang tidak ada tuh akan menyebabkan terhambatnya pembentukan minyak dan gas bumi tersebut. Baik, cukup. Oke. Terima kasih atas ini. Silakan duduk. Baik, mungkin anak-anak ibu semua bisa ya memahami walaupun kalimat demi kalimat, tapi tujuan dan maksudnya sama ya. Jadi komponen dari petroleum system itu ada 5. Itu yang ibu paparkan tadi ya. Kemudian mungkin nanti ibu akan memberikan tugas ya. Karena sesuai dengan komitmen kita di kontrak kuliah bahwa adanya penilaian itu adanya absen, adanya tugas baik individu maupun tugas kelompok, adanya kuis, dan adanya UTS dan UAS. Baik, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah. Jika seandainya di pertemuan ini masih ada yang mengganjal karena berhubung waktu kita terbatas ya, kalian bisa menghubungi saya untuk lebih mendalami lagi jawaban-jawaban yang tadi belum tersampaikan. Pertanyaannya maksud saya, pertanyaan yang belum tersampaikan. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.